Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3287. Kata-kata Ji Yun membuat semua orang fokus padanya. Begitu, tampaknya anggota termuda ketiga dari keluarga Ji baik-baik saja sejak dia pergi, kata Tuan Miao. Yang lain akhirnya mengerti mengapa Kai Hongwei membawa Dev dan yang lainnya bersamanya. Dia pasti menyukai pesawat itu. Semua orang bersiap sebentar lalu keluar dari kota kuning dan biru. Sesampainya di luar kota, Ji Yun melepaskan pesawatnya. Melihat pesawat di depan mereka, semua orang memiliki senyuman di wajah mereka. Dengan pesawat ini, mereka dapat menghemat banyak energi dan mengurangi bahaya. Setelah naik ke pesawat, Ji Yun mengendalikan pesawat itu dan lepas landas perlahan. Kemudian, sinar cahaya putih melintas di sekitar pesawat tersebut. Ini adalah aktivasi formasi di pesawat tersebut. Dengan pesawat tersebut, semua orang bisa berlatih di jalan. Kemudian si Kong Zhen menemukan tempat duduk di sebelah Kai Qianan. Jelas sekali orang ini tertarik pada Kai Qianan. Tapi tidak ada yang berani duduk mengelilingi Miao Miao, hanya Tuan Miao yang ada di sana. Sepertinya orang-orang ini sangat takut pada Miao Miao. Pesawat itu melaju kencang menuju wilayah selatan, karena terbang di langit, tidak menemui bahaya apapun. Beda kalau di darat, kalau melintasi gunung dan sungai itu pasti akan ketemu banyak monster. Penerbangan 2 hari itu sangat damai. Semua orang tidak berkata apa-apa dan berlatih sendiri. Dev juga terus berlatih dan memahami jari abadi yang diajarkan kepadanya oleh Taizu dari keluarga Ji. Meskipun dia tidak memahami asal-usul waktu sekarang, masih banyak hal lain yang perlu dipahami dalam jari abadi ini. Hanya 2 hari setelah semua orang melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar tangisan yang membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Terlebih lagi, pesawat tersebut sepertinya menemui hambatan dan mulai berguncang 2 kali. Ji Yun, ada apa? Dev bertanya pada Ji Yun yang mengendalikan pesawat itu. Tuan Dev, Anda lihat. Ji Yun menunjuk dengan ketakutan di matanya. Dev melihat melalui jendela kapal dan menemukan bahwa langit di depannya sangat gelap sehingga sebenarnya itu adalah sejenis burung terbang. Burung terbang jenis ini hanya memiliki kepalan tangan orang dewasa, besar dan kecil, dan bulunya berwarna-warni. Namun, meskipun jenis burung ini tidak besar, jumlahnya banyak. Sekilas, semuanya berwarna hitam. Dan ada aliran udara yang konstan dari dalam burung di depannya, yang menghalangi pesawat itu, dan terus bergetar. Burung 5 warna. Petik 2. Huo Feng memandangi kawanan burung di luar dan tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, orang lain berkumpul dan melihat kawanan burung di luar, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mengapa kamu bertemu Wu Color di sini? Apakah burung-burung itu? Bukankah semua burung ini ada di pegunungan Liantian? Apakah kita melakukan kesalahan dalam perjalanan dan berakhir di pegunungan Liantian? Petik 2. Burung 5 warna ini sangat kuat. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang beku yang telah melampaui kesengsaraan berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Petik 2. Semua orang berbicara dengan ketakutan. Apakah jenis burung ini benar-benar sekuat itu? Chen Ping bertanya dengan heran. Karena menurutnya, burung-burung ini berukuran kecil dan tidak terlalu kuat. Selain jumlahnya yang besar, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Tanda seru. Kecil, lihat mereka. Mereka tidak terlihat terlalu kuat, tapi jumlahnya sangat banyak, puluhan ribu dari mereka terbang bersama dalam kelompok setiap saat. Dan jenis burung ini sangat pendendam. Bahkan aku tidak ingin memprovokasi orang-orang ini. Huo Feng berkata kepada Dev. Keponakan tertua, menurutmu apakah pesawat ini bisa mengitarinya? Kai Hongwei bertanya pada Ji Yun. Jika Anda tidak memprovokasi burung berwarna-warni ini, satu-satunya cara adalah dengan mengitarinya. Ji Yun menggelengkan kepalanya. Paman Kai, tidak ada jalan keluar. Pesawat kita sekarang terjebak oleh aliran udara yang dihasut oleh burung-burung ini. Jika kita ingin terus bergerak maju, kita harus memusnahkan burung-burung ini atau membubarkannya. Itu saja. Bab 3288. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Jika mereka berada di darat dan bertemu sekelompok monster, mereka masih bisa bergabung. Tapi ini sedang mengudara, dan kita harus berhadapan dengan ribuan burung berwarna-warni. Tidak ada yang berani berbicara.
Jika mereka keluar dari pesawat, mereka mungkin berubah menjadi tulang. Sebagai penyelenggara acara ini, Kai Hongwei memandang penonton tanpa daya, lalu berkata, "Saya bersedia keluar dan mengusir burung-burung itu, tetapi terlalu banyak burung. Siapa yang mau ikut dengan saya? Aku ikut denganmu." Dev yang pertama berkata, "Aku pergi juga." Ketika Huo Feng melihat Dev pergi, dia pasti akan mengikuti Dev. Karena Ji Yun harus mengendalikan pesawat itu, tidak mungkin untuk keluar, tetapi Dev dan Huo Feng berbicara, dan orang-orang lainnya saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Kai Hongwei tidak menyangka situasi ini akan terjadi, tapi bagaimanapun juga, dia berada di udara, dan dia bertemu dengan burung 5 warna yang menakutkan ini, jadi wajar jika tidak ada yang mengatakan apapun. Tapi hanya dengan mereka bertiga, mustahil mengusir burung-burung ini. Kalian semua tetap di sini sementara saya pergi dan membubarkan burung-burung itu. Pada saat ini, Tuan Miao berbicara. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di sini, dan alasan mengapa semua orang sangat menghormatinya adalah karena kekuatannya. Saya berharap ketika saya menghadapi bahaya di jalan, saya dapat meminta Tuan Miao untuk menjaga saya. Miao Lao, meskipun burung 5 warna ini tidak kuat, mereka sangat ganas dan datang berkelompok. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mengusir mereka sendirian, kata Kai Hongwei. Tanda seru, jangan khawatir, saya akan mencobanya. Meskipun tidak dapat dibubarkan, tidak akan ada bahaya apapun, kata Tuan Miao sambil tersenyum tipis. Melihat apa yang dikatakan Tuan Miao, Kai Hongwei berhenti menghalanginya dan membiarkan Ji Yun membuka pesawatnya. Miao Lao mengambil satu langkah dan rasanya seperti menginjak tanah datar. Tubuh Miao Lao memancarkan cahaya putih lembut, dan cahayanya semakin kuat. Ketika burung 5 warna itu melihat cahaya putih di tubuh Tuan Miao, mereka semua tertarik, dan kemudian mereka terbang ke arah Tuan Miao. Semua orang melihat pemandangan ini, semuanya menjadi gugup. Jika Tuan Miao dapat membubarkan burung-burung ini, mereka dapat melanjutkan perjalanan, tetapi begitu Tuan Miao dikalahkan, ia akan berada dalam bahaya. Menghadapi kawanan burung yang jumlahnya sangat banyak, Tuan Miao tetap tenang dan meraih ke depan dengan kedua tangannya. Ribuan kekuatan spiritual langsung berubah menjadi jaring raksasa, langsung menghalangi kawanan burung. Burung 5 warna terus menghantam jaring raksasa, dan mereka langsung musnah. Namun, kawanan burung berwarna-warni yang tak ada habisnya di belakang masih saling pukul. Nampaknya burung berwarna-warni ini sama sekali tidak takut mati. Pada awalnya, ekspresi Miao Lao tenang dan tenang, tetapi seiring bertambahnya jumlah burung berwarna-warni, dan kawanan burung bahkan berubah menjadi bola besar, menghantam jaring raksasa yang ditenun dengan kekuatan spiritual, ekspresi Miao Lao berubah. Saya melihat ekspresi Tuan Miao mulai menjadi serius, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Kicauan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan yang menusuk. Saya melihat seekor burung 5 warna yang sangat besar terbang keluar dari kawanannya. Burung berwarna-warni ini terbang tinggi dan terus berkicau dari mulutnya. Burung 5 warna yang menyerang jaring raksasa semuanya berhenti menyerang. Segera setelah itu, puluhan ribu burung 5 warna berubah menjadi bentuk pedang tajam, di bawah komando pemimpin burung 5 warna, mereka menebas jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Pemimpin 5 burung berwarna telah muncul, awasi dia. Huo Feng melihat ini dan buru-buru berkata dengan keras. Burung 5 warna ini masih memiliki pemimpin. Dev tampak terkejut. Tentu saja, burung 5 warna ini adalah monster yang suka berteman. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan tetap bersatu. Tentu saja, mereka harus diperintahkan oleh seorang pemimpin. Tetapi karena burung 5 warna itu tidak terlalu kuat, burung-burung ini pemimpin tersembunyi di antara burung-burung, tidak akan mengekspos dirimu dengan mudah. Kalau ada yang langsung menangkap pencurinya dan menangkap rajanya terlebih dahulu, maka rombongan burung 5 warna itu akan tersebar. Petik 2. Sekarang pemimpin burung 5 warna itu belum mampu menembus jaring raksasa itu, maka ia pun terbang keluar dari kawanan burung untuk mengambil alih komando. Ini adalah kesempatan besar, Si Kong Zhen menjelaskan dengan fasih. Bab 3289. Karena ini kesempatan bagus, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Kai Qianan berkata dari samping.
Jelas sekali bahwa Kai Qianan sangat tidak puas dengan Si Kong Zhen karena tidak berani berbicara sekarang dan mengikuti ayahnya untuk mengusir burung-burung. Si Kong Zhen melirik Kai Qianan, lalu melompat keluar dari pesawat dan langsung menuju burung 5 warna itu. "Nah, apa yang kamu bicarakan?" Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia terkejut dan bergegas keluar dari pesawat. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Si Kong. Jika sesuatu terjadi pada Si Kong Zhen, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan mudah. Saat Kai Hongwei dan Si Kong Zhen melompat keluar dari pesawat, puluhan ribu burung berwarna-warni berubah menjadi pedang panjang dan langsung memotong jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Jaring raksasa itu hancur, kekuatan spiritualnya menghilang seketika, dan Tuan Miao menyemburkan seteguk darah. Sejumlah besar burung berwarna-warni bergegas menuju Tuan Miao. "Miao Lao!" Kai Hongwei kaget saat melihat ini. Dia ingin melangkah maju untuk membantu Tuan Miao, tetapi menghadapi begitu banyak burung berwarna-warni, Kai Hongwei masih ragu-ragu. Si Kong Zhen bahkan tidak memikirkannya. Ketika dia menemukan jaring raksasa Miao Lao rusak dan burung-burung berkerumun, dia benar-benar berbalik dan berlari kembali. "Kakek!" Melihat ini, Miao ingin segera keluar dari pesawat, tetapi dihentikan oleh Dev. Setelah menghentikan Miao, Dev melompat keluar dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga itu memancarkan bekas api, dan kemudian tiba-tiba terayun ke depan. Aura yang memenuhi langit bercampur dengan api pamungkas dan menyebar seperti kembang api. Kebanyakan monster takut dengan api. Jadi ketika Dev menebas dengan pedangnya, apinya tersebar ke seluruh langit, menyebabkan burung-burung yang berkerumun berhenti sejenak. Pada stagnasi ini, Dev bergegas ke sisi Miao Lao, menarik Miao Lao dan berlari menuju pesawat itu. Tapi burung berwarna-warni itu bereaksi dan menyerbu dengan kicauannya. Kai Hongwei berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan melesat ke depan dengan nafas yang menakutkan. Nafas ini seperti angin puting beliung, langsung menyerbu kawanan burung. Hanya dengan telapak tangan ini, ratusan burung berwarna-warni ditembak jatuh satu demi satu. Namun bagi kawanan burung dalam jumlah besar, ini hanyalah setetes air di ember, dan tidak ada cara untuk menghentikan kawanan burung tersebut. Ketika Kai Hongwei masih ingin menyerang, dia menemukan bahwa burung-burung itu sudah dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan lari. Saat Dev menarik Tuan Miao ke dalam pesawat, Kai Hongwei juga mengikuti. Kawanan burung bergegas ke depan pesawat dan tidak bisa bergerak maju. Formasi di sekitar pesawat menghalangi burung 5 warna itu dari luar. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Kai Qianan bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, ini sangat berbahaya." Kai Hongwei terengah-engah. "Itu terlalu berbahaya. Untungnya, saya bereaksi dengan cepat," kata Si Kong Zhen dengan gugup. Kai Qianan memutar matanya ke arah Si Kong Zhen. Orang ini berlari mundur paling cepat. Dia sangat berbahaya. "Kakek, kakek!" Miao menatap Tuan Miao yang pucat dan berteriak cemas. "Coba saya lihat." Pada saat ini, seorang biksu parubaya keluar dari kerumunan dan berkata, "Dr. Chen, saya minta maaf karena telah membantu Anda, tetapi Tuan Miao tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya," kata Kai Hongwei kepada biksu parubaya. "Jangan khawatir, Tuan Miao mungkin terluka karena syok. Ini bukan masalah besar." Petik 2. Setelah mengatakan itu, apoteker Chen berjongkok dan mulai memeriksa Tuan Miao. Setelah memeriksa, apoteker Chen mengeluarkan botol porselen dari suatu tempat dan menuangkan 2 pil ke dalamnya. Saat ramuan itu dicurahkan, seluruh pesawat langsung dipenuhi aroma obat. Hanya dengan mencium wanginya saja, Anda sudah tahu kalau ramuan ini bagus. Tapi Dev mengerutkan kening saat dia melihat ramuan di tangan apoteker Chen. Tepat ketika apoteker Chen hendak memberikan obat mujarab kepada Tuan Miao, Dev mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, "Anda tidak dapat memberikan ramuan ini kepada Tuan Miao." Tubuh Tuan Miao bukan hanya disebabkan oleh syok. Bersambung.